Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah Etika Bisnis. Dan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SS, dan MM. Yang pertama itu, saya akan membahas pengertian moralitas. Istilah moral berasal dari kata lain mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencangkup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalam yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktik tersebut. Pengertian moral menurut para ahli. 1. Menurut W.J. Espurdarminta yang menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. Yang kedua itu, menurut Hurlock, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Yang ketiga itu ada menurut Dewey yang menyatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Yang keempat itu menurut Gunarsa yang menyatakan arti moral adalah seperangkat nilai-nilai berbagai perilaku yang harus dipatuhi. Hubungan moralitas dan etika bisnis. Lahirnya berbagai keputusan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika tersebut terbentuk di saat mereka yang membuat keputusan tersebut memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Artinya, pembentukan peraturan dan mengedepankan prinsip moralitas memiliki maksud tersendiri, yaitu ingin pihak-pihak yang memakai aturan tersebut tetap mempertahankan moralitas yang mereka miliki. Moral juga berkaitan dengan agama. Penjelasan setiap sisi dari moral tidak terlepas dari referensinya, dari agama yang dimiliki. Artinya, seseorang memeluk satu agama diharuskan untuk mengamalkan agama tersebut secara utuh ke dalam sendi-sendi kehidupannya. Lalu, ada penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai seni. Aksi atau tindakan yang sifatnya memisahkan diri dari persoalan internasional dan mengambil sikap sendiri dalam melaksanakan pembangunan atau self-reliant. Dalam konteks moral dan etika, sebuah bisnis yang baik adalah yang mengedepankan etika dan menjunjung nilai-nilai moral. Sangat berbahaya jika bisnis dijalankan hanya berlandaskan keinginan untuk meraih keuntungan semata dan menghiraukan moral serta etika. Jika dilakukan, artinya bisnis yang dilakukan hanya mengejar keuntungan semata tanpa memikirkan posisinya sebagai agent of development atau agen pembangunan. Moralitas dan bisnis. Dalam bisnis dikenal dengan nama istilah untung dan rugi. Setiap keputusan bisnis ditekankan sekali pada perolehan keuntungan yang maksimal, termasuk mampu memberi kepuasan kepada pemegang saham. Manajemen perusahaan juga memiliki tanggung jawab moralitas dalam menjalankan perusahaan. Jika moralitas diabaikan, banyak perusahaan yang akan meraih keuntungan. Namun, dampak kerusakan lingkungan akan semakin terasa. Contohnya, perusahaan kecil tekstil yang membuang limbah pabrik ke sungai, danau, dan laut. Untuk membuat moralitas tetap hidup dalam dunia bisnis, maka disahkannya beberapa aturan yang membahas tentang etika bisnis.
Pelanggaran dari peraturan tersebut nantinya akan mendapatkan sanksi, dan salah satu tujuan sanksi ini agar para pembisnis menghargai posisi pekerjaannya sebagai sebuah profesi yang harus ditekuni dengan profesional dan mulia. Tindakan melakukan bisnis yang curang dan itu dilakukan terus-menerus, maka ini bisa dilihat sebagai karakter negatif yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan karakter yang positif sebenarnya bisa dibangun serta dimiliki oleh orang-orang banyak. Asal orang tersebut berkeinginan kuat untuk memiliki karakteristik yang positif. Adapun pengertian karakteristik, yaitu sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang. Yang selanjutnya itu bisa memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Menurut Café, untuk membangun manusia berkarakter, diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu 1. Tubuh atau PQ, kedua, intelektual atau IQ, ketiga, hati atau EQ, dan yang keempat, jiwa atau roh yang disebut SQ. Sebuah keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki keempat karakter tersebut secara seimbang. Dan sebaliknya, sebuah keputusan yang tidak baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki keseimbangan keempat kompetensi tersebut secara utuh. Teori etika bisnis. 1. Teori etika dan perkembangan bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Yang kedua itu ada teori deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya, yang memberi pendasaran filosofis kepada teori deontologi adalah filsuf besar dari Jerman, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Mengapa suatu perbuatan disebut baik? Menurut Kant, suatu perbuatan adalah jika dilakukan karena harus dilakukan, atau dengan kata lain, jika dilakukan karena kewajiban. Kant mengatakan juga imperatif kategoris. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tak tergantung dari syarat apapun. Yang ketiga itu ada teori teologis. Teori teologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos artinya tujuan. Etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang keempat itu ada teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral, mana yang terlihat di dalamnya. Kemudian dilema ini dipecahkan dengan berbagi pada hierarki hak-hak. Dalam teori ini membahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hal tersebut harus dihargai. 5. Teori keutamaan.
Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Lalu yang keenam itu ada teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah egois. Teori relatif ini jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B ini memiliki pandangan yang sama. Dan begitu pula sebaliknya. Dan ini sering sekali terjadi pada kita. Yang ketujuh itu etika dan bisnis. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama, sehingga banyak karya filsafat yang ditilik secara dalam berdasarkan pandangannya dari nilai-nilai agama. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu yang pertama, ada semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Yang ketiga itu etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak atau mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi manusia, dan ini adalah yang terpenting. Lalu yang keempat itu semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada pengertian good corporate governance. Istilah corporate governance atau CG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992. Dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report, corporate governance adalah refers to a group of people getting together as one unit body with the task and responsibility to direct, control, and role with authority on a collective effort. This body empowered to regulate, determine, restrain, urban exercise the authority given it. Adapun definisi good corporate governance atau GCG dari Cadbury Komite yang berdasarkan pada teori stakeholder adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Good corporate governance dan manajemen perusahaan. Good governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham. Para pemegang saham menginginkan keuntungan yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukan. Namun, dalam berbagai kasus yang terjadi, kadangkala pihak manajemen perusahaan tidak mampu memenuhi keinginan yang ditargetkan oleh para pemegang saham secara baik.
Agensi teori dan solusi memperkecil timbulnya agensi teori. Agensi teori atau teori agent merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan, di mana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau owner. Sebagai prinsipal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi keputusan yang maksimal secara profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner. Implikasinya memungkinkan terjadi sikap oportunistik di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja, seperti 1. Melaporkan piutang tak tertagih yang lebih besar dari kenyataannya yang sesungguhnya. Yang kedua, melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, melaporkan kepada pihak prinsipal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksana proyek yang sedang dikerjakan. Jika tidak dibantu, maka proyek akan terhenti. Lalu, ada juga melakukan incoming smoothing berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud serta keinginan agen atau manajemen. Lalu ada juga membuat laporan keuangan ganda, yaitu laporan keuangan yang datanya diotak-atik atau sudah dirubah untuk tujuan tertentu diberikan kepada pihak komisaris perusahaan, namun yang sebenarnya hanya diketahui oleh para petinggi di manajemen perusahaan saja, dan seterusnya. Lalu ada pengertian Good Corporate Governance. Istilah Corporate Governance atau CG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992. Dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report, corporate governance adalah refers to a group of people getting together as one unit body with the tasks and responsibility to direct, control, and role with authority on a collective effort. This body empowered to regulate, determine, restrain, urban exercise the authority given it. Adapun definisi good corporate governance atau GCG dari Cadbury Komite yang berdasarkan pada teori stakeholder adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Good corporate governance dan manajemen perusahaan. Good governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham. Para pemegang saham menginginkan keuntungan yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukan. Namun, dalam berbagai kasus yang terjadi, kadangkala pihak manajemen perusahaan tidak mampu memenuhi keinginan yang ditargetkan oleh para pemegang saham secara baik. Agensi teori dan solusi memperkecil timbulnya agensi teori. Agensi teori atau teori agent merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan,
di mana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau owner. Sebagai prinsipal, membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi keputusan yang maksimal secara profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner. Implikasinya memungkinkan terjadi sikap oportunistik di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja, seperti 1. Melaporkan piutang tak tertagih yang lebih besar dari kenyataannya yang sesungguhnya. Yang kedua, melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, melaporkan kepada pihak prinsipal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksana proyek yang sedang dikerjakan. Jika tidak dibantu, maka proyek akan terhenti. Lalu, ada juga melakukan incoming smoothing berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud serta keinginan agen atau manajemen. Lalu ada juga membuat laporan keuangan ganda, yaitu laporan keuangan yang datanya diotak-atik atau sudah dirubah untuk tujuan tertentu diberikan kepada pihak komisaris perusahaan, namun yang sebenarnya hanya diketahui oleh para petinggi di manajemen perusahaan saja, dan seterusnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.